Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar kalian penghobi elektronik? Mudah-mudahan kalian selalu sehat, selalu dalam lindungan Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, di kesempatan kali ini saya coba ingin berbagi video kepada kalian cara mengisi ulang dari baterai handphone kita menggunakan sebuah power supply. Bisakah atau tidak? Amankah atau tidak? Jadi sebelum kita lanjut untuk ke tahap yang berikutnya, tahap pada pengetesan, jadi saya harus menyiapkan frame-nya terlebih dahulu, tepatnya itu kedudukan baterai. Jadi kebetulan yang saya oprek ini adalah baterai Samsung Note 4, yang mana saya memang memerlukan tulangnya ya, atau apa namanya tuh, frame tengah itu sebagai kedudukan baterainya agar kita mudah memposisikan baterai saat kita mengecasnya. Sebelumnya saya harus mengeluarkan dari fleksibel ataupun touchscreen-nya karena sepertinya ini masih bisa dimanfaatkan kembali. Flexible charger segala macam dan touch tengahnya itu sayang kan kalau dibuang, untuk vibranya dan tombol on off-nya juga. Manalah tahu ini bisa jadi spare part kita yang akan datang. Kebetulan Samsung Note 4 saya masih menyala dan hasil kameranya inilah yang saya rekamkan ke sebuah video. Oke kawan, beginilah setelah frame tengahnya kita pisahkan, nanti ini akan menjadi kedudukan baterai kita. Jadi charger desktop. Nah, mantap. Karena kebetulan Samsung Note 4 saya itu kan baterainya bisa dicopot-copot. Kemudian, nah, ambillah pin baterai ini dari boardnya tadi. Ini yang berfungsi juga sangat vital ya. Kalau berfungsi untuk mengkoneksikan dari pin baterai ini ke baterainya. Oke. Kita coba paskan terlebih dahulu, kita sesuaikan untuk menentukan dari pin-pin ini ke pin baterai. Sekarangnya sudah pas, ya kita gunakan lem kebanggaan kita, lem Korea. Kalau bahasa kami lem besi. Oke, kita posisikan sambil ditekan agar dia menempel ke plat pin dari baterai. Jika sudah dirasakan pas, kita tekan saja menggunakan pinset agar jari kita tidak menjadi mangsa dari lem besi ini. Oke, setelah itu kita pisahkan dan kita tekan saja. Tidak lama bro, tidak sampai setengah menit itu lem hampir kering. Kemudian ukur tegangan pin out dari pin konektor tadi. Jika mengeluarkan tegangan berarti koneksinya telah bagus. Setelah itu instalasi kabel untuk plus warna merah dan min kabel warna hitam agar tidak terbalik saja nanti kita untuk meletakkan posisi plus dan min. Setelah itu kita masukkan ke frame-nya lagi. Oke. Nah, sekarang sudah jadi charger desktop di atas meja. Ya, oke. Jika kalian mempunyai bangkai seperti itu, sangat bermanfaat kawan. Langkahnya yang pertama, set dulu ke 5 volt atau 5,1 atau ke 5,2. Boleh. Sekarang kita set ampere terlebih dahulu. Ini kuncinya. Kuncinya terletak pada arus pengisian pada sebuah baterai, bukan pada volt. Volt juga ia menentukan, tapi arus yang paling vital untuk arus pengisian. Untuk pengisian sebuah baterai telah saya tes selama bertahun-tahun ya, saya menggunakan charger desktop seperti ini. Itu arusnya tidak boleh melebihi dari 1 ampere. Jika melebihi dari 1 ampere, maka bateraimu cepat menggelembung, BMS-nya cepat rusak. Kalau mau aman, ambil dari 500 mA sampai 700 atau 800. Yang penting jangan sampai 1 ampere. Sekarang coba kita lihat. Nah, dia melakukan proses cut off apabila baterai telah terdeteksi penuh. Jadi BMS dari baterai ini masih bagus. Sekarang kita coba sekali lagi. Apakah dia akan melakukan cut off? Iya. Sepertinya dia melakukan cut off karena arusnya sudah 00. Ini bisa dipastikan bahwa BMS dari baterai ini masih bekerja dengan baik. Sekarang coba kita ukur berapa sih tegangannya. 4,18, hampir 4,2. Ini betul-betul istimewa kalau menurut saya. Jadi BMS-nya baik.
Sekarang kita coba, ini baterai 3,7 ya, 3,7 volt, mereknya Brain Power. Ini baterai yang baru. Kalau yang Samsung tadi baterai originalnya masih. Oke, sekarang coba kita lakukan proses pengisian ulang dengan ampere yang 0. Sekarang saya coba naikkan ke ampere paling full, paling tinggi. Itu arus yang ditariknya sekitar di 2 ampere 400. Hal ini jika berkelanjutan akan membunuh BMS dari baterai. MOSFET pada BMS baterai itu akan cepat panas dan kemungkinan akan putus. Itu telah saya alami ya. Kalian bisa rasakan. Sekarang saya coba naikkan tegangannya, maka dia langsung cut off. Jadi IC DW01-nya itu masih berjalan dengan baik. Karena semua fungsi otak untuk membaca keadaan baterai itu ada di IC BMS dengan kode DW01 kalau tidak salah itu. Oke, jika seperti ini kita tes naikkan tegangannya, dia cut off, kita turunkan kembali, dia melakukan proses pengisian, berarti BMS-nya ini masih baik. Tapi berbeda dengan zaman sekarang ya, baterai kapasitas HP itu ada yang sampai 5 ampere, 5000 mAh. Jadi bagaimana cara proses pengisiannya? Karena itu kan baterai tanam semua, tidak bisa kita lakukan proses pengisian di luar seperti ini. Jadi begini kawan, menurut pengalaman saya yang lalu, jika baterai kita 1 ampere, kapasitasnya beri dia 500 atau di bawahnya. Jika 2 ampere, beri dia 1 ampere ataupun di bawahnya. Itu akan lebih aman kawan. Sekarang akan kita tunggu proses pengisian dari yang baterai ini. Baterai satunya, Brain Power nama mereknya. Ini baterai baru dan belum sampai setahun saya beli ya. Apakah baterai ini akan melakukan cut off ketika baterai sudah penuh di 4,2? Ya, dia melakukan cut off. Sekarang tegangannya kembali di 5 volt untuk power supply dan arusnya tercatat 0. Sekarang kita ukur saja dari baterai ini, apakah baterainya terisi penuh ataupun over voltage ataupun bagaimana nanti. Oke, 4,2. Oh, kali 200 multinya, saya turunkan kembali untuk multinya. 4,25 volt. Dan ini aman kawan. Makanya saya setelah bertahun menggunakan sistem cara ini dengan arus yang kecil, baterai saya tetap aman-aman aja. Pembunuh utama baterai handphone dengan menggunakan charger eksternal, charger apa namanya itu ya, kodok ya, kalau itu kemarin itu. Baterai kita cepat melambung itu dikarenakan arus dan kualitas listriknya kurang bagus. Karena menggunakan power supply ini kan DC-nya lumayan bersih lah, bebas dari teriak. Sekarang kita lihat 100% terbaca di handphone ini. Kemudian untuk seterusnya, hal yang tidak boleh kita lakukan adalah dengan cara mendirect dari sebuah charger handphone langsung menuju baterai tanpa pembatas arus. Ini akan saya lihatkan sedikit videonya, apa yang akan terjadi jika kita langsung mendirect charger handphone langsung menuju baterai. Tereng, kita lihat ampernya berada di 1,6 ampere. 1 ampere 400. Nah, ini ketika baterai berada di 3,8, ini masih berada di sekitar 50% tadi handphone baterai ini. Apalagi ia berada di titik 0% atau di bawah 3,7. Itu dia akan menarus lebih tinggi, mungkin mau sampai 2 amperan. Sekarang kita ukur tegangannya. Di tegangan 0,8 volt dia bisa menarik arus itu 1400 mA atau 1,4 ampere dari sebuah charger handphone. Itu yang tidak boleh kita lakukan. Dan jika ini terus berkelanjutan dengan arus yang tinggi di 1 amperan atau 2 amperan, maka bisa dipastikan baterai kita akan cepat ngelembung dan BMS dari baterai kita yang tertanam di dalam baterai itu akan cepat rusak. Demikianlah konten kali ini kawan ya, semoga bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan kita tentang ilmu kebateraian. Ini berdasarkan hasil eksperimen saja kawan. Benar ataupun tidaknya ini bisa terbantahkan dengan eksperimen orang lain.
Salam sehat untuk kalian, salam kreativitas tanpa batas. Saya Yuris Elektro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.